Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara NASA Narasi Sastra dengan saya Dewi Syabia dan rekan saya Zahra Dianakna yang akan memandu dalam wawancara eksklusif pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ibu Nining Tama, yaitu salah satu penyanyi perempuan yang hebat dan berbakat. Ibu Nining Tama ini juga merupakan seorang sastrawati yang produktif dan berpengaruh dalam dunia sastra Indonesia. Ya, baik, sebelum kita lanjut untuk mengetahui lebih dalam tentang Ibu Nining Tama, terima kasih bagi Ibu sebelumnya sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai Ibu. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kami wawancarai Ibu. Alhamdulillah. Untuk akhir-akhir ini sebenarnya apa saja Ibu? Kesibukannya, saya ngajar, kemudian saya nulis tetap tulis, berkomunitas ya, jadi juri beberapa lomba, saya biasa udah jadi juri kan, itu aja, dan saya menikmati banget. Iya, kan saya cari baca di Google ya, karena kan sudah banyak lumayan banyak puisi-puisi ini yang sampai akhirnya menjadi antologi puisi yang banyak sekali yang menerima penghargaan. Saya penasaran bagaimana Ibu memulai perjalanan menulis puisi tersebut hingga sekarang puisi-puisi tersebut mendapat prestasi gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang atau motivasi dan bagaimana awal mula tertariknya Ibu dalam dunia sastra ini. Pertama, buku saya itu 90% berdasarkan riset. Jadi sebagian besar malah itu semua buku yang saya tulis itu berdasarkan riset. Saya menulis tentang Panglang, saya menulis tentang Singalempeng, ya. Kemudian saya menulis juga tentang novel yang normatif. Kalau misalnya inner child itu ya, apa yang dia normatif masa kecil dan sebagainya, saya belum saya itu berdasarkan riset saya. Bagaimana seorang anak korban kekerasan seksual Dan Ibu untuk dalam menulis tadi itu tentang novel ataupun film aja Ibu atau puisi-puisi yang lainnya, bagaimana proses kreatif dari Ibu dalam menciptakan karya Ibu, apakah ada mulai dari mendapat ide sampai salah satu yang saya Ibu nyanyi atau saya nggak bilang karena riset itu lama ya. Iya, benar. Untuk 3 buku saya butuh waktu 7 tahun. 3 buku dengan riset tentang Tangerang ya, karena jadi misalnya kumpulan cerpen air, kemudian hidup Cisadane, Ciotaro, itu 3 tentang Tangerang itu 3. Itu saya butuh waktu lumayan lama ya, jadi ngatur di pagi, dan saya mesti mengumpulkan data-data, makan gitu dan sebagainya. Dari karya-karya tersebut ada nggak sih penulis atau sastrawan yang memotivasi dan mempengaruhi pemikiran dan gaya penulisan itu dalam membuat karya itu? Saya banyak sekali role model ya. Role model itu saya punya banyak sekali. Saya juga membaca banyak karya-karya dari penyair luar, tapi tulis-tulisnya di sini juga banyak sekali yang bagus-bagus ya. Banyak nih, saya bisa sebut-sebut Yang paling mempengaruhi ya. paling favorit. Saya suka sekali puisi-puisinya apa untuk puisi mantra, puisinya Sutarji itu kalau puisi cinta itu Sapardi. Jadi memang semuanya ada genre-genrenya gitu ya. Maksudnya kalau saya kan lebih berbentuk sejarah dan budaya, atau saya tulisnya naratif gitu ya, bercerita gitu. Sebagai pesan. Baik Ibu. Selain sebelum puisi tadi ya, itu kan Ibu juga membuat karya selain film aja atau novel yang tentunya kita nggak nulis ya Ibu ya. Itu bagaimana sih awal mulai Ibu menulis itu, entah dari awal masih kecil atau awal itu penasaran tapi lama-lama jadi sebuah hobi gitu dalam tulisan? Itu masa kecil.
Saya suka sekali nulis dari kecil. Jadi gini, saya itu orang tua saya kerja, kalau setiap mau berangkat kerja mama saya selalu menyediakan buku banyak. Jadi saya membaca dari kecil. Kemudian saya SMP itu ketemu sama guru bahasa Indonesia saya yang mengenalkan saya pada karya-karya novel-novel, karya Sempitan Balai Pusaka. Ya, kayak Dalam Ruang Nikmat, kayak banyak lah ya. Kayak Tenggelamnya Kapal. Itu saya udah baca semua novel itu. Jadi dari situ saya jatuh cinta pada sastra, kemudian saya menulis terus, walaupun terrealisasinya setelah saya anak masa besar ya, saya udah terjun banget gitu ya, tapi menulisnya sudah ada dari kecil. Memang hobi. Iya. Nah, tadi kan saya juga melihat di berbagai macam artikel itu banyak menggunakan penghargaan dan prestasi. Nah, di antara berbagai prestasi yang luar biasa yang didapat dari guru ini, apakah ada prestasi atau penghargaan yang terbesar atau terkesan bagi ibu sebagai seorang siswa? Dari semua penghargaan. Iya, dari semua penghargaan. Ketika saya pertama kali saya mendapatkan penghargaan tingkat nasional itu di Hari Raya Puisi dari Yayasan Hari Puisi Indonesia. Ketika buku Kidung Disadari menang masuk di 5 besar pilihan. Kemudian yang kedua dengan judul yang sama, saya juga mendapatkan penghargaan dari Badan Gapsa yang mengikut yaitu sama bunyi Kidung Disadari. Jadi buat saya saya sangat berkesan pada buku itu karena memang perjuangan itu lumayan panjang gitu. Prestasi yang didapat. Ya. Oke, dari yang tadi sudah ibu bilang kan ibu mengambil tema sejarah budaya romantis. Apakah ada alasan untuk ibu memilih tema-tema tersebut? Tema-tema asal. Iya. Suka ya saya suka sejarah. Saya juga menulis tentang sejarah Banten juga ya. Jadi maksudnya gini, ketika saya menulis tentang misalnya saya tentang romantis tentang cinta misalnya gitu ya, tapi dibungkus dengan budaya. Ketika misalnya ada cerita kayak misalnya seperti saya Ayin itu kan tentang romantis sebenarnya, tapi dibungkus dengan budaya, kemudian kejadian sosial juga ada. Ketika dia rumahnya peninggalan leluhurnya yang sudah ratusan tahun rumah itu ditempati kemudian harus dibongkar paksa gitu ya. Nah itu kayak begitu kan sebenarnya saya menggambarkan tentang kisah cinta tapi ada bungkus dengan budaya ya itulah dari banyaknya buku antologi puisi atau puisi-puisi yang memang ibu sudah tulis, judul puisi atau satu puisi saja yang paling berkesan untuk ibu tuh apa tuh ibu puisi? Kalau puisi banyak banget nih. Kita belum pada tuh. Bukunya kali ya. Mungkin saya bilang tadi itu ya. Banyak sih masing-masing buku kan punya itu ya, punya latar kemudian punya perjuangan sendiri. Karena kayak saya nulis Kidung Disadari ya jelas karena mungkin dia dapat 2 penghargaan tadi. Tapi ada satu lagi asik itu ya, saya menulis tentang Kanaya, bukan ini juga ada penghargaan juga sama di Yayasan Hari Puisi juga. Kanaya itu kan bercerita tentang sinden Sunda. Misalnya lebih dahulu. Beda lagi ya, nah itu kan budaya banget ya. Sinden itu bagaimana saya bercerita tentang filosofi yang terkandung dalam lagu-lagu atau tembang-tembang Sunda yang sekarang mungkin anak muda sudah tahu apa sih ya. Padahal sebenarnya sekarang ini sinden kan sekarang sudah dalam bentuk modern ya, dilakukan dalam bentuk modern gitu ya. Itu jadi sebenarnya itu yang saya anggap karena sebenarnya kalau kamu mau baca arti atau filosofi yang terkandung dalam tembang-tembang Sunda itu luar biasa banget. Dia berbicara soal kehidupan, soal alam, soal Tuhan. Supaya komplit bagus saya juga supaya anak muda sekarang tidak hanya mengenal budaya Korea aja. Kita boleh juga karena kan makanya saya kan ini mungkin belum masuk ke pertanyaan juga, tapi saya bercerita bahwa saya
ada di dalam satu komunitas namanya penyair perempuan Indonesia yang memulai penyair perempuan, tapi sebenarnya laki-laki pun nggak masalah ikut dan tapi dia harus fokus kepada penulisan tentang perempuan. Apa kegiatannya? Latar belakangnya adalah kita merawat tradisi dan merawat adat. Makanya setiap tahun kita pasti mengunjungi desa-desa adat di Indonesia banyak sekali. Ya, salah satunya Baduy misalnya. Nah, yang kita sorot adalah kehidupan perempuan, karena perempuan adalah salah satu-satunya orang yang bertugas penuh di rumah sama anak untuk mengenalkan budaya, untuk bagaimana dia mengenalkan anak pada tradisi leluhurnya. Nah itu. Jadi Walaupun ada yang berhubungan laki-laki, tapi tetap mengenalkan. iya, fokusnya pada perempuan. Baik. Tadi saya tertarik dengan cerpen yang berjudul Ayin itu emang judulnya Ayin itu diambil dari bahasa Mandarin atau seperti Iya. gitu? Ayin itu nama perempuan Mandarin, Cina Neneng. Saya ambil tokohnya Ayin namanya. Memang sebetulnya banyak sekali sih tokoh-tokoh perempuan Ayin yang dihidupkan dalam karya sastra gitu ya. Saya mengambil tokoh Ayin. Ayin itu sebenarnya perempuan Cina Neneng sudah tua sebenarnya, tapi dia itu adalah penyanyi, penari pakai, kemudian dia suka bersenandung, pakai gitar itu, namanya tehian namanya, alat musik tehian. Kemudian satu hari bahwa rumahnya akan digusur, padahal rumah itu adalah rumah peninggalan leluhur yang sudah ditempati beratus tahun, turun temurun dari sampai ke Ayin. Itu Ayinnya berjuang mempertahankan anaknya sampai akhirnya mengarah pada kenyataan bahwa dia harus pergi dari tanah itu. Jadi selagi saya soal bagaimana pemerintah harus mengambil harus tahu soal sejarah ini, mudah-mudahan nanti bisa diganti dengan lahan yang lebih layak dan sebagainya. Sebenarnya untuk pembangunan pemerintah sih ya, tapi kan juga harus ada pertimbangan itu ya, jangan sampai cuma sekedar dialokasi tapi tidak layak dan sebagainya. Itu perjuangan Ayin bagaimana dia mempertahankan tanahnya, asal leluhurnya, kemudian mempertahankan budayanya. Bagaimana dia sebagai pemain tehian, dia bersenandung ya. Iya, sebagainya. Tadi untuk soal Ayin, sekarang untuk yang berjudul Panggil Aku Layu, itu boleh dijelaskan itu kenapa? Panggil Aku Layu itu novel. Iya. Panggil Aku Layu itu sebenarnya Nama karakternya itu. Iya, nama Layu, akhirnya saat senja. Maksudnya gitu ya. Layu kan, Layu itu matahari senja ya. Jadi Layu itu adalah seorang perempuan yang terpaksa harus masuk dalam satu lingkaran LGBT yang sebenarnya LGBT-nya bukan karena renggangnya. Jadi sebenarnya inti dari permasalahan ini adalah saya tidak mau soal LGBT saya nggak mau itunya, tapi saya tidak menjudge soal LGBT tidak. Tapi yang saya ceritakan adalah bahwa Layu adalah salah satu anak korban kekerasan seksual dari orang terdekatnya, gitu ya. Jadi ceritanya itu ya. Kemudian dendam itu berakar, sampai dia tidak mau lagi berhubungan lagi ya. Ada dendamnya sudah luar biasa. Itu sebenarnya yang terjadi pada novel Panggil Aku Layu. Gitu. Kemudian dia masuk ke dunia yang dia sebenarnya bukan gendernya dia, tapi dia akhirnya memilih untuk bersama perempuan. Tapi ternyata dalam kehidupan saya tidak menyarankan orang untuk masuk ke dunia itu ya. Tidak juga menjadi juga tidak salah juga. Tapi itu ngerti bahwa di balik itu juga ada drama dari kehidupan orang-orang LGBT. Sebenarnya ada drama sih. Ya, tapi saya mungkin agak sensitif ini saya bicara soal ini. Makanya saya ngambil latar tempatnya itu di Belgia. Karena di Indonesia kan agak saya bicara soal itu gitu ya. Jadi saya tidak menjudge jelek LGBT, saya tidak mendukung LGBT, tapi saya bicara tentang drama yang terjadi
hasil dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, dan sekarang banyak sekali di Indonesia. Nah, itu jadi novel ini intervensi sosial, problematik dan sebagainya. Pesannya adalah ketika anak menjadi korban kekerasan seksual, dia luka batin itu akan ada sampai dia tua. Ya. Pertama, si pelaku dia akan melenggang. Nah, jadi banyak terjadi sekarang juga. Pesannya adalah bagaimana peran pemerintah untuk mengobati luka tersebut, apa yang terjadi pada anak-anak korban kekerasan seksual. Sebenarnya sih pesan utamanya itu sih. Ibu dari beberapa analisis atau analisis yang lain yang sudah ibu buat, dari tentang ibu selalu menulis di dalam era digital ini apa ya? Entah dari saat kita menulis itu kan pasti ada yang namanya staff atau letter school. Ada. Saya biasanya kalau gitu jalan-jalan. Jalan. Kalau enggak ya saya nonton film biasanya gitu ya. Karena memang perjalanan menulis itu juga kan Ya, jadi tapi saya nganggap itu bahwa itu adalah bagian dari itu ya. Wajar ya, itu manusiawi ya. Ketika orang males, juga ya kan masih sama itu bukan ada hal males banget yang mulai naik. Itu juga salah satu tantangan gitu ya. Bagaimana kita menyikapi. Dan saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan. Kebetulan kan di sastra ini komunitas kita ini sekarang di Indonesia itu ada kegiatan-kegiatan festival sastra yang membuat kita bisa jalan-jalan keluar kota gitu ya. Jadi jadi saya pikir itu adalah salah satu terapi yang terbaik ya buat saya itu. Saya teman-teman banyak dan sebagainya. Kalau lagi males sih nggak kemana-mana aja. Sempat dibilang tadi itu bergabung menjadi komunitas kaum sastra Tangerang. Apa saja sih kegiatan dalam komunitas tersebut? Soal sastra Tangerang itu sudah lama sih, saya sudah aktif kan saya. Itu sempat ikut 3 tahunan kali ya. Karena sebenarnya sama sastra dan saya ada di Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang. Dewan Kesenian Tangerang itu lama juga, kemarin 6 tahun saya ada di komunitas sastranya. Kebetulan salah satu kegiatan ada di komunitas sastra. Kebetulan saya sudah lama juga aktif ya. Di 2015 saya sudah aktif lagi di sana. Jadi saya komunitasnya lebih banyak ke di nasional. Itu tak menjadi juri atau memang ibu masuk aktif dalam komunitas. Kegiatannya ikut lomba atau seperti Kalau komunitas itu kan kegiatan macam ya. Kamu masuk komunitas komunitas baca itu apa yang lagi coba? Nah, banyak ya. Kegiatan sastra lah itu. Menulis bareng boleh, nah, sekarang saya ini jadi ketua umur Jabodetabek, umur sastra gitu. Itu kegiatannya lebih kepada bagaimana kita mengajari literasi ke anak sekolah. Ya. itu berarti juga masuk ke sekolah. Iya. Jadi masalahnya ke SMP, SMA gitu ya, pulang dari sekarang. Baik ibu berbicara tentang sastra juga, tadi beberapa komunitas yang sudah ibu lalui, bagaimana ibu melihat peran generasi muda saat ini untuk sastra Indonesia, terlebih di bidang sastra Indonesia itu? Perannya, banyak anak muda yang keren loh ya, tulisan-tulisannya. Iya, apalagi sekarang dunia era digital ini memudahkan, gitu ya. Tapi ada satu lagi, misalnya bahwa membentuk jaringan itu penting banget. Network itu yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita asik dengan dunia digital kita, sampai kita melupakan silaturahmi, kita melupakan itu yang sering dilupakan sama anak muda sekarang. Misalnya, gue udah nulis kali mau kita yang misalnya bisa tahu ya. Jadi kadang-kadang itu yang dilupakan. Jadi kalau saya ada di era dimana
dunia nyata dan dunia digital itu berbau besar. Artinya saya ada di dunia digital ya, saya mengikuti. Kemudian saya di dunia nyatanya juga saya jalan juga gitu. Bagi yang pas Itu satu. Kedua sih sebenarnya digital tuh nggak ada yang salah ya, karena kita memang perkembangan zaman. pasti yang kita Tapi jangan salah gini. Sekarang kita mau bikin puisi atau bikin cerpen dipakai AI. Tapi itu menjadi karya sastra yang tidak ada ruhnya, tidak ada rasanya. Coba kamu baca deh, kamu bikin. Buatkan puisi tema cinta, patah hati, bunga mawar, gitu ya, misalnya. Nah, gitu. Maka yang terjadi datang gitu, seolah bukan orang yang pernah merasakan cinta, orang yang pernah merasakan itu. Jadi nggak ada ruh dari jiwa. Nah itu nggak bisa dibohongin ya, bahwa karya sastra itu menyentuh hati indahnya bahasa dan sebagainya. Menurut Ibu, apa yang membuat sebuah karya sastra dapat bertahan demikian sepanjang masa? Apa yang membuat karya sastra Dapat bertahan dan dikenal sampai saat ini? tersuarakan? Tersuarakan. Maka saya nggak pernah lelah untuk membacakan puisi saya sendiri. Itu kan kalau egois, tapi sebenarnya karya siapapun yang mau kita baca, kita nggak boleh lelah juga bahwa itu harus disuarakan. Karena kan pesan-pesan dari karya sastra itu banyak banget ya, tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita merawat tradisi tadi, terus belajar tentang sejarah, banyak hal ya. Pesan-pesan moralnya itu yang harus gitu. Artinya saya membaca puisi siapapun oke, yang penting bahwa kita terus bersuara. Ada bersuara terkenangnya. Iya, artinya ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Dari generasi muda sih. Iya. Iya. Nah Ibu ini mungkin selain aktif jadi seorang sastrawati atau yang di bidang sastra, kemudian Ibu juga sekarang jadi ketua Obor sastra ya Ibu ya. Kemudian juga menjadi ibu rumah tangga. Ibunya anak-anak, sama istri, perempuan dan benar. Baik yang Ibu dapatkan, ini bagaimana Ibu membagi waktu dengan konsisten dan baik itu bagaimana sih? Entah jadi guru juga dan semua. Iya. Yang paling penting, terus seberapa banyak pun kegiatan kita sangat memiliki waktu yang baik, maka kita akan berpuasa. Misalnya saya mengajar dari Senin sampai Kamis. Jumat ini saya di Jumat Sabtu Minggu saya pakai buat kegiatan sastra, saya pakai buat tulis. Senin sampai Kamis saya nggak bisa bukan saya bekerja. Ngajar itu hobi atau Udah. Lumayan ya. Sebagai malam. Nah, itu intinya maksud saya. Seberapa banyak pun kalau memang kita hobi, kita suka, kadang-kadang bagus jadi healing. Jadi obat jadi obat stres kita. Jadi buat saya itu sih. Kemudian sekali-sekali kita datang ke acara-acara sastra, itu juga jadi healing juga. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi, ketemu orang-orang, gitu ya. Ketemu banyak teman. Jadi buat saya hidup jadi indah gitu ya. Dan asal kita nggak suka. Karena kalau kita nggak suka, susah menjalannya. kita jalan dari rumah sampai ke sana jadi mengeluh. Menyeruannya capek Ya, akhirnya itu yang membuat kita capek. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya, ada nggak sih Bu pesan dan harapan yang bisa Ibu ingin sampaikan kepada pembaca atau pemirsa yang nonton nantinya, dan juga generasi muda di luar sana yang tertarik dalam bidang penulisan atau sastra? Generasi muda dulu ya. Nah, saya kan dia di dunia kata-kata muda. Generasi muda harus tahu bahwa membaca adalah membuka jendela dunia. Ya, ketika kita mau membuka wawasan kita, membuka network kita, membuat jaringan kita yang lebih luas, maka kita perlu ilmu. Ilmu itu nggak mesti harus dari sekolah, tapi kita juga bisa dari buku-buku yang kita baca, ya. Jadi membacalah,
karena Indonesia lumayan agak memperhatikan itu ya. Saya lihat bagaimana orang-orang tingkat membacanya di Indonesia lumayan agak mengkhawatirkan. Jadi ayolah anak muda kita mulai. Walaupun saya kalau datang ke perpustakaan di tim itu banyak orang muda gitu ya. Karena ada deskripsi. Buat saya itu tempat yang menyenangkan tuh adem, kita bisa nulis apa ya. Jadi sebenarnya itu adalah tempat yang bagus yang sedangkan orang muda itu nggak cuma sekedar hidup ini diisi dengan hal-hal yang positif yang membuat kita menjadi punya value gitu ya dengan membaca. Buat saya sih itu generasi muda. Kalau untuk yang lain-lain, untuk generasi saya, generasi saya barangkali membaca atau menulis bisa dijadikan salah satu proses bagaimana kita menata diri, menata emosi, kemudian healing kita dari stres, kita dari sakit. Banyak teman-teman saya yang sakit dan dengan menulis dia menjadi bahagia. Jadi jangan juga langsung membuat apa sih menjat orang ngapain baca, ngapain nulis gitu ya. Sementara dia sendiri bikin misalnya nulis curhat-curhat di media sosial gitu ya. Banyak kan kalau orang tua yang begitu juga gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh, tapi dengan cara yang lebih indah, dengan cara yang lebih indah. Jadi buat saya kesukaan ibu-ibu bapak-bapak yang suka menulis curhat-curhatnya di media sosial diarahkan menjadi lebih baik pakai bahasa yang lebih indah, lewat sastra. Maksud saya sih itu ya. Jadi jangan cuma kita akan bisa kebaca sama orang jika kita menulis curhat, aduh gue lagi kesel nih gitu ya. Nah maka algoritma yang disebar di media sosial ketemu orang-orang yang kayak gitu itu kan menjadi negatif auranya. Karena buat saya kalau misalnya memang suka menulis, suka curhat, dialihkan ke yang jauh lebih baik, barangkali ibu bapak bisa jadi punya karya loh dari curhatnya itu gitu loh. Buat saya itu jadi dari mulai membaca dan menulis itu aja pesan saya. Percayalah pada saya bahwa menulis dan membaca adalah kegiatan yang punya pengaruh positif. Baik, terima kasih banyak Ibu di sini telah memberikan pengalaman dan jawaban yang luar biasa menginspirasi kita dari wawancara tadi, membuat kita semua dan permisal Nasra mendapatkan lebih banyak pemahaman dan ilmu yang baru tentang karya sastra. Baik pemirsa, topik tadi menjadi akhir dari perbincangan atau wawancara kita kepada Ibu Rini Tama pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan video-video lainnya dalam acara Nasra Narasi Sastra. Saya Dewi Syadia dan rekan saya Zara Dian. Pamit undur diri. Sampai jumpa.